Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama, yaitu selama 12 tahun, 644-656. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada 650, dan beberapa wilayah Khorasan, sekarang Afghanistan, pada 651. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab, pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan, bin Abi Al-Kesh, bin Umayyah, bin Abdu Syams, bin Abdu Manaf, bin Qusay, bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah, ayahnya bernama Affan bin Abi Al-As dan ibu Khalifah Utsman bin Affan bernama Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh di suku Quraisy. Ayahnya adalah pedagang kaya dari Makkah. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik hingga menjadi salah satu orang di Makkah saat itu yang pandai membaca dan menulis. Sebelum datangnya Islam, ayahnya meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup besar. Berbekal warisan tersebut, ia memantapkan diri sebagai seorang pedagang, seperti ayahnya. Meski berasal dari keturunan dua suku kaya dan terpandang di Mekah, ia tidak tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Kisah Utsman bin Affan yang dermawan bahkan terkenal di penjuru kota. Ia kemudian melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan Habasyah untuk memperluas jaringan. Setelah berhasil mengembangkan usahanya, ia menjadi salah satu pedagang kaya yang terpandang di Makkah. Dalam menggeluti dunia bisnis, Utsman menjadi teman dekat dari Abu Bakar karena sesama seorang pebisnis. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mendakwahkan agama Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Suriah pada 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya memeluk Islam. Utsman pun memutuskan untuk memeluk Islam dan kemudian dibawa Abu Bakar bertemu Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Dengan begitu, Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia selalu setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Ketika mendapat seruan untuk hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan menemani Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman memiliki keutamaan lain karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, yaitu Ummu Kultsum dan Ruqayyah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal pada 632 Masehi, Abu Bakar menjadi khalifah yang memimpin umat Islam. Sedangkan Utsman bin Affan bersama dengan sahabat lainnya menjadi penasihat utama dalam pemerintahan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat pada 634 Masehi, Umar bin Khattab menggantikan kedudukannya hingga akhir hayatnya pada 644 Masehi. Begitu Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap berada di Madinah menjalankan bisnisnya dan ikut andil dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa dilaluinya, hingga tiba waktu Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh oleh Abu Lulu'ah. Setelah itu, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Namun, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, hingga hanya Utsman dan Ali yang tersisa. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas masyarakat menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai khalifah ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah melakukan ekspansi wilayah dan membentuk armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balha, Harah, Kabul, Haznah di Turkistan di Asia, dan Ciprus di Eropa. Utsman juga membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu naik haji berkali-kali. Utsman juga membangun kepolisian dan pengadilan, yang sebelumnya selalu digelar di dalam masjid.
Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran, dan kemudian digandakan untuk dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, di mana setiap periodenya berlangsung selama 6 tahun. Akan tetapi, periode kedua kekuasaan terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Pada 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman itu. Namun karena tidak ditanggapi, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Utsman dikepung oleh pasukan tersebut, tetapi menolak melakukan perlawanan karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar sesama umat muslim. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi setelah pemberontak yang bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah karena dipukul kepalanya dengan sangat keras.